Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudan Sudarman dengan nomor NPM 232151127, dari kelas 2023D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Eko. Langsung saja, di sini kan ada segitiga ya. Nah, dalam segitiga ini ada di dalam sebuah persegi. Nah, yang dimana di sini ada keterangan bahwa D titik D C E itu mempunyai luas 3 dan A F D itu mempunyai luas 4. Nah, untuk mensiasati hal tersebut terlebih dahulu kita harus tahu dulu nih sisi dari setiap perseginya itu berapa. Nah, untuk mencari itu kita lihat dulu gambaran di sini. Karena kita lihat di titik E ya. Ini titik E kan sama dengan terlihat bahwa ini adalah setengah dari CB ya. Nah, ini sangat mudah sekali. Di sini kan ada keterangan luas yang pertama segitiga ini dengan ini. Nah, kita umpamakan, kita cocok logikan kan kayak gini ya. Ketiga luas ini itu merupakan, jika kita susun segitiga itu, ini akan membentuk satu persegi. Nah, sehingga terbentuk dari 4 persegi. Nah, jika kita ketahui bahwa luas segitiga yang pertama ini nih DCE ya, itu adalah 3, maka ini adalah 1/4 dari keseluruhan luas persegi. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya, ini akan menghasilkan luas perseginya itu sama dengan 12. Nah, lalu untuk mencari panjang sisi persegi, terlebih dahulu kita kaitkan dulu bahwa luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Nah, yang hasilnya itu adalah 12. Maka sisinya itu adalah akar dari luasnya sendiri, yaitu 12. Maka sama dengan 3,464. Nah, lalu kita cari di sini panjang AF. Nah, panjang AF ya, AF. Panjang AF itu adalah 1/3. 1/3 dari DA. Panjang AF ya. Panjang AF itu adalah 1/3 dari DA, maka dikalikan, maka 1/3 dikali 3,64, maaf, ini seharusnya 2/3 ya, bukan 1/3. 2/3 dikali 3,464, maka menghasilkan 2,308. Nah, lalu di sini ada panjang CE. Panjang CE. Sebelum ke panjang CE kita kalikan dulu luas. Karena sudah diketahui kita luas ADF itu adalah 1/2 dikali alas kali tinggi. Nah, sama dengan 1/2 dikali 2,308 dikali 3,464. Nah, sehingga menghasilkan 3,995. Kita bulatkan saja menjadi 4, maka terbukti. Kita lihat di sini, luasnya 4. Nah, maka terbukti. Lalu di sini ada panjang CE, yaitu setengah dari CD, sama dengan 1,2 dikali 3,464, sehingga menghasilkan 1,732. Nah, untuk luas segitiga CDE ini sama dengan setengah dari alas kali tinggi, sehingga menghasilkan 2,99. Lalu kita bulatkan menjadi 3. Nah, setelah dilihat di sini ternyata terbukti benar. Nah, lalu kita cari panjang FB, yaitu 1/3 dari panjang AB. Nah, sehingga menghasilkan 1,1,5. Lalu kita cari luas segitiga EBF, sehingga menghasilkan setengah dari alas kali tinggi. Kita jumlahkan semuanya hasilnya, sehingga menghasilkan 1,01. Nah, kita bulatkan saja menjadi 1. Lalu di sini ada panjang DF, yaitu sama dengan akar. Kita menggunakan Pitagoras dulu ya, karena panjang ini seluruhnya adalah panjang sisi yang tidak sama. Kita gunakan rumus Pitagoras. Di sini akar dari AF
kuadrat ditambah DA kuadrat. Sehingga menghasilkan 2,308 pangkat 2 ditambah 3,464 pangkat 2. Nah, sehingga menghasilkan 4,162. Kita bulatkan saja menjadi 4. Nah, lalu di sini ada panjang EF sama dengan akar. Kita rumus Pitagoras juga, akar dari FB kuadrat ditambah EB kuadrat, sehingga menghasilkan 2,082, sehingga kita bulatkan menjadi 2. Nah, jadi terbukti bahwa rumus ini tuh benar adanya. Baik, kita lanjutkan kembali ya materi yang tadi. Kita melanjut ke GeoGebra. Untuk yang pertama kita buat dulu titik A. Nah, lalu kita buat lingkaran dengan radius 3,464. Lalu kita klik OK. Nah, lalu membentuk lingkaran dengan kita tandai jari-jarinya itu mengenai B. Lalu kita buat segmen dari A ke B. Lalu klik. Nah, setelah itu kita buat garis yang berpotongan tegak lurus di B. Nah, sehingga membentuk garis G. Lalu, setelah itu, kita buat lingkaran lagi dengan pusat di B. Dengan radius masih sama 3,464 agar ukurannya sama. Nah, setelah itu kita akan menemukan titik potong dengan intersek di ujung lingkaran dengan kita namai titik C. Nah, lalu kita buat garis berpotongan di garis G yang mengenai titik C. Setelah itu kita buat garis potong juga yang mengenai titik A. Nah, sehingga timbul garis perpotongan di garis I dan H yang menimbulkan kita intersek dulu. Di sini ada titik D. Nah, setelah jadi titik D, setelah itu kita buat setelah itu kita buat lingkaran kembali ya, lingkaran. Nah, yang dimana ini merupakan lingkarannya itu 2/3 dari titik A ke B. Nah, sehingga jadi seperti ini. Lalu kita buat intersek, lalu kita tandai di sini sebagai titik E. Lalu kita buat lingkaran lagi. Nah, 1/3 dari titik BC. Sehingga menghasilkan seperti ini. Lalu kita tandai kembali di antara B dan C ini ada titik F. Nah, setelah seperti ini semuanya sudah terlihat terbentuk ya. Maka kita tinggal menghapus saja semua objeknya. Ya, kita hapus semua objeknya, show objek semuanya. Show objek terus masih hapus lagi, hapus sampai hanya tersisa titiknya saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat segmen terlebih dahulu ya, untuk menandai titik-titik. Nah, titik-titik ini menjadi sebuah persegi terlebih dahulu. Titik lagi, dari D ke A. Nah, setelah itu kita buat poligon untuk membatasi segitiganya di E menuju F, lalu ke D, kembali lagi ke E. Nah, sehingga terbentuk pola seperti ini. Lalu, untuk menandai persegi yang lain, sebelum itu kita hapus dulu ya labelnya. Hapus dulu semua labelnya. Hapus lagi. N juga dihapus. Hapus lagi.
hapus lagi. Nah, sehingga meninggalkan hanya seperti ini. Lalu kita buat poligon kembali di titik A ke E, lalu ke D, lalu kembali lagi ke A. Lanjut di titik yang lain di E, ke B, ke F, lalu balik lagi ke E. Oh, maaf. Eh, lalu kita ulangi lagi ya, dari E ke B, ke F, lalu balik lagi ke E. Nah, lalu tinggal yang satu lagi dari E ke C, ke D, lalu kembali lagi ke F. Nah, jika sudah seperti ini, kita hapus dulu semua labelnya. Label ini F2 dihapus labelnya, ini juga dihapus. Hapus. Nah, ini hapus. Ini juga hapus. Ini juga hapus. Yang itu juga hapus. Nah, yang A juga, yang A kecil juga hapus. C1 hapus. Dia juga hapus. Nah, sehingga membentuk seperti ini. Lalu kita cek dulu areanya apakah sudah benar ini luasnya. Nah, ini 4, benar terbukti. Lalu yang ini kita klik dulu ya. Nah, ini 3, ini juga terbukti. Lalu kita klik juga yang tengahnya, segitiga yang tengah. Ini 4, terbukti. Dan ini 1. Nah, maka terbukti. Nah, jika kita jumlahkan semuanya, ini akan menjadi luas segitiga yang tadi kita kotret ya. Yang jawabannya itu 12. Nah, berarti terbukti. Ini sudah terbukti semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.